Media dunia heran, kok FIFA bisa-bisanya izinin Pildun U17 main di lapangan kecil tanpa atmosfer? Udah gitu, Qatar bakal jadi tuan rumah sampai 2030. Ada fulus bermain. Bayangin, ajang bergengsi yang disebut sebagai masa depan sepak bola dunia, tapi suasananya malah kayak pertandingan latihan sore. Sepi penonton, stadion kecil, dan atmosfer yang garing. Media dunia pun mulai geleng kepala, nanya, kok FIFA bisa-bisanya izinin ini? Di Qatar tahun ini, banyak pertandingan Piala Dunia U17 digelar di stadion kecil. Bahkan ada yang kapasitasnya di bawah 10.000 kursi. Sebagian besar tribun kosong. Yang kedengeran cuma suara pantulan bola dan gema speaker stadion. Media Eropa langsung nyindir, ini bukan World Cup, ini kayak liga sekolah. Ada juga yang nulis, kalau FIFA mau hemat, sekalian aja main di lapangan akademi. Bandingin sama edisi sebelumnya di Indonesia tahun 2023. Stadion megah kayak JIS, Manahan, GBT, semua penuh. Supporter datang dari berbagai kota, nyanyi, kibarin bendera, bikin atmosfer luar biasa. Bahkan pemain luar negeri bilang, rasanya kayak main di turnamen senior. Dan sekarang, vibes-nya mati total. Dari sorotan kamera aja udah kerasa dingin. Padahal semestinya ini turnamen paling seru buat lihat bintang muda lahir. Tapi yang bikin tambah rame, FIFA tiba-tiba ngumumin sesuatu yang bikin banyak orang tercengang. Qatar resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 hingga 2030. Artinya, mereka bakal pegang 5 edisi beruntun. Dulu, turnamen ini digelar 2 tahun sekali dan tuan rumahnya ganti-ganti. Pernah di India, Brasil, dan terakhir di Indonesia. Tapi mulai tahun ini FIFA ubah format. Piala Dunia U17 digelar setiap tahun. Alasannya supaya pemain muda punya panggung lebih sering. Tapi banyak yang bilang keputusan itu justru bikin turnamennya kehilangan nilai spesial. Bayangin, kalau turnamen dunia aja main setahun sekali. Sementara Piala Asia U17 aja masih 2 tahun sekali. Apa yang bikin World Cup U17 ini terasa eksklusif lagi? Dan ketika digelar setiap tahun, tapi tuan rumahnya itu-itu aja. Qatar terus dari 2025 sampai 2030. Makin terasa hambarnya. Atmosfernya dingin, penontonnya sepi, stadionnya kecil, dan kesannya kayak acara rutin tahunan bukan turnamen dunia. Media luar bahkan nyebut, World Cup U17 sekarang sudah kehilangan jiwa. Dulu kita menantikan tiap 2 tahun, sekarang cuma jadi event formal FIFA. FIFA sendiri beralasan, Qatar dipilih karena punya infrastruktur siap, cuaca stabil, dan efisien secara logistik. Tapi banyak analis nggak percaya itu alasan sebenarnya. Mereka bilang keputusan ini nggak lepas dari faktor bisnis dan politik. Qatar punya dana besar, dan FIFA punya kepentingan finansial, saling menguntungkan, tapi merugikan nilai turnamennya. Dan kalau dipikir, ya benar juga. Apa gunanya stadion mewah kalau nggak ada atmosfer? Apa gunanya panggung global kalau fansnya nggak punya gairah? Sepak bola muda seharusnya tentang semangat dan euforia, bukan tentang siapa yang bisa bayar hosting terus. Sekarang, bukannya menumbuhkan semangat generasi baru, Piala Dunia U17 justru terasa kayak formalitas tahunan tanpa rasa. Jadi wajar aja kalau media mulai nyentil FIFA. Mereka mungkin bisa beli stadion, tapi nggak bisa beli atmosfer. Dan publik mulai sadar, yang kemarin di Indonesia mungkin bakal jadi edisi terakhir yang benar-benar hidup, penuh gairah, dan punya makna. Qatar boleh jadi tuan rumah terus sampai 2030, tapi kalau tiap tahun vibes-nya tetap datar begini, orang nggak bakal inget siapa juaranya. Yang diinget cuma satu hal, turnamennya udah nggak spesial lagi. Kamu sendiri gimana? Setuju nggak kalau Piala Dunia U17 sekarang kehilangan ruhnya karena digelar tiap tahun dan cuma muter di satu negara tanpa atmosfer? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu suara fans kayak kita yang bisa bikin FIFA sadar kalau sepak bola muda butuh semangat, bukan cuma uang dan janji efisiensi.